Oke, welcome back to Ijong Podcast. Sebelum masuk ke tema yang tentunya bakal bersemangat banget gue kali ini, gue pengen nyapa-nyapa dulu. Mudah-mudahan kalian yang ngedengerin lagi sehat selalu, walafiat, dimudahkan rezekinya, dan kalau mau dengerin nyantai aja dulu. Kalau lo yang bisa sambil ngopi, ngopi dulu sambil selonjoran, atau lagi sama pacar, boleh dengerin biar asik lah pacarannya gak garing. Atau yang lagi di jalan buat temenin, buat nungguin macetnya jalanan. Kalau lu yang lagi kerja di ibu kota kayak gue temenin kok, tenang aja. Dan sebelum masuk ke topik utama lagi, ada yang pengen gue ceritain di sini. Jadi gini, semenjak gue kerja dan waktu dulu pas kuliah juga sempat mengalami ini gitu loh, yang bisa dibilang adalah deadline. Entah mengapa ya gue paling bete kalau udah ngomong deadline. Karena apa? Deadline itu adalah sesuatu hal yang lo harus kerjain dan nggak boleh lo sepelein. Dan gua adalah orang yang terlalu amat memikir tentang deadline. Gua beberapa kali itu kalau udah ada deadline itu kepala gua udah pusing, sumpah. Karena deadline itu harus gua kejar. Kalau nggak gua kejar bisa habis gua sama atasan. Dan gua masih mencari-cari sampai sekarang gimana ya trik-triknya ya biar gua masih bisa sedikit istirahat tapi deadline itu gua kejar. Makanya kemarin-kemarin tuh gue sedikit coba buat istilahnya meringankan waktu di saat gue lagi ada deadline. Gue coba buat nonton TV atau nulis-nulis di catatan kaki gue, buku-buku gue. Tapi jujur sih, kalau gue yang tipikal pemikir gini, kalau tentang deadline itu gue nulis juga udah nggak damai, udah nggak tentram. Mau nonton juga udah nggak tentram. Kenapa? Karena di pemikiran gue udah deadline, deadline, deadline. Kalau gue nggak kerjain, gue bisa kena marah. Kalau gue nggak kerjain, grade gue bisa turun. Semuanya gue pikirin. Makanya kenapa gue tuh kayak selalu berkata bahwa deadline itu bisa nggak sih anjir hilang gitu, jangan dibawa mati gitu sama hidup gue anjir. Karena kalau lu yang ngedenger ini dan lu emang pemikir sama kayak gue, ya gue juga nggak ngerti gitu. Mungkin lu ada yang tahu gitu, mungkin lu bisa komen di bawah kalau deadline dan lu tipikal pemikir kayak gue, apa yang lu harus lakuin, apa yang lu harus perbuat. Karena pada dasarnya orang-orang yang pemikir tuh biasanya dia suka berpikir lebih panjang. Kalau misalnya dia memikirkan tentang suatu hal kayak gue berpikir tentang deadline itu gue panjang. Kalau gue nggak kerjain ntar kayak gimana, rusaknya hidup gue gimana, kayak gitu loh. Padahal pasangan gue udah ngasih tahu ke gue gitu, santai aja, lagian juga yang atasan ngerti kok. Dan di guanya ini nggak bisa gitu loh, di guanya tuh kayak nggak mungkin lah atasan nggak akan ngerti tentang hal-hal yang kayak gini. Yang mereka tahu adalah kerjaan beres, terus nggak ada yang ditunda-tunda, nggak ada yang dipending-pending. Pokoknya kalau ada yang pending-pending lu yang kena gitu lah istilahnya. Makanya gue masih mencari tips and triknya gitu biar bisa santai. Apakah gue nih ya jujur, gue sampai ngopi aja itu nggak tentram hidup gue, sumpah. Jujur gue nggak tentram banget gitu. Apakah harus mencari yang lain, nggak tahu. Gue tentram amat gitu loh hidup gue tuh. Aduh sumpah deh, belibet banget kalau udah ngomongin deadline. Makanya kalau ada yang tahu nih deadline tuh harus kayak gimana, diselesainya dengan tips and trick kayak gimana biar bisa lu nyantai tapi deadline lu kekejar, boleh tulis ya di komen bawah atau cerita-cerita ke gue melalui email. Thank you banget kalau mau sharing karena gue masih belum dapat nih apa nih yang harus gue lakuin kayak gitu. Oke, gue langsung masuk ke topik utama ya. Topik kali ini, duh gue seneng banget sumpah. Jadi gak tau kenapa seneng. Topik kali ini menggambarkan sekali diri gue, dokumenter gue bahkan, yaitu mengenai modus. Kenapa modus? Karena gue pingin banget ngasih tahu kalian semua tentang beberapa hal yang di hidup gue. Karena gue emang gak ganteng dan gue ngedeketin perempuan dengan kata modus, ya itu doang yang bisa gue lakuin anjir. Sorry ya kalau misalnya di podcast ini ada perempuan yang merasa nggak suka, gue minta maaf banget. Atau ada yang merasa tersinggung
stay tune terus di Ijong Podcast. Kalau ngomongin tema kali ini, gue jujur sangat bersemangat sih kalau bisa dibilang. Dan ini udah tag keberapa ya? Udah panjang banget nih tag gue nih, cuman belum jadi baru mudah-mudahan yang kali ini jadi deh tag gue. Soalnya banyak banget yang pengen gue ungkapin tentang tema kali ini. Jadi gini Bray, kalau ngomongin tentang modus, pasti semua biasanya mayoritas laki-laki atau cowok itu pernah ngelakuin hal ini, dan minoritas buat perempuan karena jarang perempuan mau ngelakuin hal modus ini, biasanya laki-laki. Dan perkataan modus itu udah menyimpang menurut gue. Dulu yang gue tahu, modus itu adalah modal dusta, atau bisa dibilang kayak lu melakukan sebuah kebohongan atau omongan besar, cuman itu udah berubah menurut gua. Arti dari lafal katanya tuh udah berubah. Jadi sini modus itu adalah kayak lu merayu atau bisa dibilang mengungkapkan kata-kata halus kepada orang yang lu suka. Biasanya ini dilakukan oleh cowok untuk ngomong ke cewek yang dia suka. Dan ini tuh banyak banget terjadi dalam dokumenter hidup gue. Kenapa? Karena ini adalah salah satu tonggak utama gue untuk menarik perhatian perempuan. Ya mohon maaf ya, meskipun gue gak ganteng-ganteng, dengan omongan gue seenggaknya perempuan bisa sedikit keambil hatinya. Maaf ya nih. Tapi ya inilah ceritanya. Awal gue berpikir modus itu gak akan mungkin bisa menarik hati perempuan. Tapi ternyata di saat gue coba mempraktekannya, di saat gue SMA, mulai dari SMA sih, bahkan mungkin ada sedikit di sekarang, sama orang yang gue suka, ya pasangan gue lah, gak mungkin sama yang lain. Gak kayak SMA atau kuliah bisa dijewer gue sama pasangan gue. Sekarang waduh. Jadi ceritanya adalah waktu SMA gue coba mempraktekannya, apakah benar sih kalau kata-kata modus ini bisa terpengaruh atau berpengaruh ke hati perempuan. Gue mencoba ini di saat gue kelas 2 SMA. Jadi gue pingin deket sama perempuan yang gue suka. Orangnya baik, manis, putih, bodinya mantep. Kalau naik motor tuh wah gila, udah mantep banget lah kalau dibawa naik motor yang 2,5 Ninja ataupun Honda CBR. Wah itu udah mantap banget. Nah awalnya itu gue berpikir kan, anjir gue gak ganteng-ganteng amat gitu, dan gue ngaku sendiri gue jelek gitu. Apa ya yang bisa buat perempuan atau cewek tuh tertarik gitu sama gue? Gue masih mikir gitu waktu itu, waktu awal-awal ya, pas dulu teman-teman gue udah pada punya pacar, Bray. Maksudnya kan gue juga pingin gitu di SMA punya pacar lah. Dan gue gak mungkin berpatokan dengan gue punya motor gede pasti cewek cantik mau sama gue. Enggak semua lah. Apalagi cewek yang mau gue deketin, mana dia mau ngeliat kayak gitu. Nah gue tuh mulai belajar tuh dari film apa ya, ada film luar negeri yang dia tuh udah ngungkapin kata-kata modus duluan gitu dibandingin Indonesia ya. Dan disitu barulah gue mulai, wah gue pakai cara ini aja nih, siapa tahu tertarik. Dan anyway, sumpah itu perempuan tuh tertarik, Bright, dengan kata-kata yang halus dan membuat hati mereka senang. Hati mereka kayak terbang ke awan tuh, mereka senang banget. Sumpah gue gak bohong, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi singkat cerita adalah
pas banget, timingnya pas. Dan emang gue udah banyak ngomong sama orang yang gue suka ini, cewek ini. Jadi pas gue pulang, dia juga balik. Dia tuh abis paskib itu paskibra. Kalau gue abis OSIS kelas 2 SMA tuh, gue inget banget dia nunggu di depan gerbang sekolah. Kalau gue lagi beli jajanan di luar sekolah, jadi gue lagi bawa gorengan gitu sama kantong kresek, terus sambil jalan mau masuk ke dalam sekolah ngelewatin pagar dulu kan pastinya, masa ya lu manjat anjir. Gak mungkin lah. Terus gue ketemu sama dia, terus gue nanya, loh kok belum pulang, kata gue gitu. Dia ngomong, iya nih belum dijemput, kayaknya gue bakal pulang sendiri deh, kata dia gitu. Terus gue tuh udah pingin mencoba mempraktekkan hal modus itu anjir, sumpah udah siap gitu, jiwa dan raga anjir. Jadi di situ singkat ceritanya adalah gue bilang kayak gini, jangan pulang sendiri, bahaya, apalagi zaman sekarang, mending gue anter, karena sayang juga kan ongkos lu kalau lu pulang sendiri. Dan dia ngomong kayak gini, nggak enak diantar, ntar ngerepotin, gue juga nggak enak lah sama lu, mungkin lu masih ada tugas atau apa di sekolah. Terus gue langsung ngomong kayak gini, enggak kok, nggak apa-apa, gue nggak keberatan nganterin lu, dan lagian juga udah nggak ada tugas sekolah. Bahaya loh, sekali lagi gue bilangin sama lu, kalau lu pulang sendiri, ntar kalau ada apa-apa orang tua lu bisa nangis. Terus itu kata-kata yang kayak, sebenarnya perempuan tuh kalau untuk diomongin hal ini ada sedikit rasa mereka berpikir perhatian, tapi ada rasa berpikir mau ngapain sih, santai aja kali gue bisa pulang sendiri. Tapi gue selalu positive thinking dengan dia berpikir, ini perhatian kayak gitu, biar nantinya lebih baik lagi tuh, buat ngomong-ngomong hal-hal yang bisa menyentuh hatinya. Jadi singkat cerita, gue ngambil tas, gue nganterin dia balik. Di jalan, karena itu lumayan jauh perjalanan ke rumah dia dari sekolah, dan itu kan agak sedikit rintik-rintik hujan gitu sih, jadi ngepas kan. Terus gue mulai melaksanakan lagi anjir, praktek modusnya gue gitu loh, anjir. Di sini gue ngomong gini, ini agak hujan loh, lu mau pakai jaket nggak, atau enggak jas hujan nih, gue bawa jas hujan nih. Terus dia ngomong, buat apa pakai jas hujan, santai lah, bentar lagi deket, lagian juga ini hujannya nggak besar, kata dia gitu. Terus gue ngomong, jangan, lu harus pakai jas hujan, nanti kalau lu sakit kasihan orang tua lu nangis, lebih baik gue yang kehujanan. Kalau gue kehujanan kan seenggaknya nggak ada yang nangisin gue. Terus dia langsung ngomong, apaan sih, nggak usah, nggak apa-apa, kata dia gitu kan. Terus gue bilang, ya udah kalau nggak mau pakai jas hujan, tapi gue agak sedikit ngebut ya, agak pegangan, takutnya ntar lu jatuh, biar lu juga nggak hujanan, anjir. Dan di situ Bray, sumpah dipeluk, dan sedikit dipeluk sih sebenarnya, nggak dipeluk-peluk amat anjir, gue terlalu berekspektasi anjir, sialan. Ya sedikit dipeluk gitu loh, jadi agak dipegang, cuman dimasukin tangannya ke dalam jaket gue gitu, soalnya kan dia nggak mungkin pegang jaket gue, takut jatuh. Jadi ya, tapi anyway, itu udah sebuah kemajuan gitu loh kalau buat seseorang yang kurang ganteng kayak gue anjir, itu udah kemajuan lah. Dan singkat ceritanya, gue nyampe di rumahnya, dia turun, gue ngomong gini, di rumah ada orang tua. Terus dia nanya, ada, kenapa? Terus gue bilang, mau izin pamit biar enak aja, takutnya kan orang tua nggak tahu lu balik sama siapa, seenggaknya gue bisa memperkenalkan diri,
sengaja jadi cowok yang baik, anjir kata gue dalam hati. Ya anjir nih gue modus mulu, tapi ya udahlah, udah terlanjur gitu, udah udah kalang kabut lah istilahnya. Mau ngapain gue harus, ya gengsi, ya udahlah. Terus akhirnya dia langsung ketawa kecil gitu lah, senyum-senyum kecil sih kalau bisa dibilang. Dan di situ dia manggil orang tuanya, dan akhirnya bokapnya keluar. Anjir kaget gue, bokapnya kumisan, ngeri anjir. Tapi ya udahlah, gue jabanin sama gue jabanin. Gue bilang, om izin tadi nganterin pulang. Terus bokapnya ngomong gini, oh ya ya makasih ya, kamu juga baliknya hati-hati kata bokapnya gitu. Terus gue bilang, oh ya om izin dulu ya. Terus gue langsung dengan muka senyum santai gitu gue bilang, ya gue balik dulu ya, nggak lupa gue ngucapin salam, assalamualaikum. biar biar terlihat sedikit ada iman lah gue, anjir deket orang tuanya kan jadi enak gitu. Kalau orang tua udah tahu yang deketin anaknya baik kan enak gitu buat ngomong. Itu singkatnya pas nganterin dia ke rumahnya lah istilahnya. Dan itu berlanjut, gue berlanjut terusin modus sampai bener Bray. Jujur ya, itu gue jadian sama dia gara-gara modus. Dan kenapa ya, gue juga bingung gitu, bisa kemakan dengan modus gitu. Itu terjadi pas SMA. Di kuliah lebih parah lagi gue modusnya, sumpah gue inget banget gue. Jadi gini, kalau di kuliah gue udah sempat cerita, kuliah gue itu gue tinggal di asrama sebelum ke kosan gitu maksud gue. Jadi gini, gue awal masuk di kuliah tinggal di asrama dulu, baru ngekos. Karena emang awalnya kampus gue aturannya seperti itulah istilahnya. Dan singkat cerita, gue pindah kosan karena gue udah senior dari asrama itu. Dan gue mau ngedeketin nih adik kelas gue yang dia tinggal di asrama. Speaknya kayak gini, gue singkat cerita aja ya Bre ya di sini. Jadinya kalau semuanya cerita kebongkar, ketahuan modus. Terus cara-cara modus gue ketahuan. Dan kalau yang ngedengerin ini cewek, aduh kasihan banget, nanti cowoknya ketahuan. Sorry banget nih yang buat cowok-cowok, sedikit gue bongkar tapi nggak semuanya ya. Aduh pengen ketawa gue kalau pengen ngomongin modus. Jadi gini, lanjut deh ke ceritanya anjir. Gue kenal sama dia karena dia adik kelas gue, satu jurusan. Terus kemudian dia juga sering masuk ke kelas gue karena dia tuh pintar. Kayaknya sih emang mau kumlot dari awalnya, emang dia mau kumlot. Terus kemudian gue awal-awal di kelas gue ngomong gitu, dek kita sekelompok ya biar gampang nantinya, soalnya gue udah tahu nih pelajaran ini, gue bilang aja gitu, gue udah tahu pelajaran ini, jadi biar lu juga lebih gampang. Terus kata dia gini, oh iya udah kak, boleh nggak apa-apa kak, boleh katanya. Terus habis itu dia ngomong, tapi aku sama teman aku ya kak, biar ada temennya aku juga kata dia gitu. Terus gue bilang, oh ya nggak apa-apa, ajak aja temennya, bodo amat gue mau ada teman mau ada apa, gue sukanya sama dia bukan temennya. anjir. Terus setelah itu istilahnya gue sekelompok dong sama dia, sekelompok. Gue dapet nomornya, kemudian setelah gue dapet nomornya otomatis gue chat. Awal-awal sih masih chat biasa, tapi mulai pelan-pelan modus gue. Kalau nggak salah itu terjadi awal modus tuh setelah 2 minggu gue mau kerja kelompok. Awalnya gini, gue ngomong gini, kita kerja kelompok yuk. Terus kata dia, tapi nggak bisa kak, soalnya teman akunya nggak boleh, karena dia juga ada orang tuanya, lagi libur hari itu. Emang bener sih, ada orang tuanya kak, jadi aku nggak mungkin bisa keluar dari asrama nih. Terus gue langsung ngomong gini dengan gampang ya, oh tenang aja deh, nggak usah keluar asrama, di asrama aja itu di depan, nggak apa-apa kok. Terus dia bilang, emang boleh ya kak?
kakak datang ke asrama katanya gitu kan. Terus dengan gampangnya gue ngomong lagi lah, boleh kok dek, nggak masalah, yang penting kita belajar nih, soalnya bentar lagi kan kita harus presentasi biar nilai kita bagus, kan adik juga mau bagus kan nilainya, ya ini modus lagi. Terus dia bilang ya udah kak boleh, nggak apa-apa, nanti sore ya. Terus mulai tuh gue datang, gue chat dia, gue udah di bawah, udah di lobi asrama. Akhirnya dia turun belajar. Awal sih belajar gue sampai bosan, sampai ngantuk gue. Untung gak kelihatan dia, anjir, kalau kelihatan dia ketahuan dong modusnya. Terus singkat cerita di sini adalah gue ngomong gini, pas lagi dia sambil ngerjain, gue ngomong gini, dek udah makan belum? Belum sih kak. Ya udah makan dulu yuk, kata gue gitu kan. Ntar kalau lapar kamu sakit bahaya lagi gara-gara ngerjain tugas, ntar dibilang gara-gara aku kan gak enak, aku juga, gue bilang gitu. Gue bilang gitulah istilahnya. Terus habis itu dia ngomong, seingat gue ya, dia ngomong gini, ya udah kak boleh tapi jangan jauh-jauh dari asrama ya, kata dia gitu. Terus gue bilang nggak usah jauh-jauh kok, deket aja di sini aja. Terus akhirnya tahu gak lu, itu modus gue berhasil, Bray. Gue sama dia di tempat makannya, gue ngajak ngobrol, gue cerita tentang, kan dia baru di Bandung kan, dia orang daerah Kalimantan kalau nggak salah. Nah terus habis itu anak baru, terus gue ceritain lah semuanya, gue ceritain tentang Bandung kayak gimana. Terus mulai tuh dia ke bawah hatinya, Bray, di sini mulai ke bawah bahwa dia ngomong gini, oh asik ya kak, berarti di Bandung, wah enak ya kalau bisa muter-muter Bandung. Nah di situ, Bray, gue menjalankan apa yang harus gue jalankan, anjir. Di situ gue mulai kayak gini, oh ya udah kapan-kapan kalau ada waktu adik bisa jalan sama aku, kita kemana-mana kek. Nah gue gitu. Terus dia bilang emang gak apa-apa kak kalau aku jalan sama kakak. Terus gue dengan santainya lah, dengan wah gila, agak sedikit terhormat gitu, anjir, bisa bawa cewek cantik, pintar lagi, anjir. Gue ngomong gini, kak gak apa-apa, gak keberatan kok, ayo kita bareng aja kan, adik juga sekarang mau jalan-jalan, biar aku antar aja, adik mau kemana, mau foto-foto nanti aku fotoin gitu kan. Terus habis itu dia langsung kayak, oh ya udah boleh deh kak, nah, gitu kan. Ya udah, nah di situ tuh mulai tuh gue jalan-jalan sama dia. Dan mulai habis itu modus gue tuh udah mulai kelihatan, anjir, sama dia. Gue ngejemput dia tuh malam minggu, gue alasannya gini, nah dek jalan gak hari ini? Terus dia bilang enggak kak, dia selama aja. Kenapa? Terus gue ngomong kan, ini biasanya kalau cewek udah ngomong dia selama aja minta diajak jalan nih biasanya. Terus ya udahlah lanjut lah, gue langsung ngomong, ya udah jalan yuk nonton, ada film bagus loh hari ini, serius, daripada nggak nonton nggak seru loh. Terus dia langsung kayak boleh deh kak nonton yuk gitu. Terus kayak, nah mulai di situ tuh udah mulai istilahnya rating gua untuk modus tuh udah tinggi, Bray. Nah di situ baru gua dapetin yang namanya uh, sebuah timing yang pas buat bisa bicara sama dia. Udah deh di situ timing yang pas dapet, gua nembak jadian. Nah kayak gitu, Bray. Untuk orang-orang modus tuh terkadang kalau lu dapat timingnya, menurut gue nih ya, lu bisa dapetin itu, anjir. Dan jujur ya, modus itu bisa lu lakuin saat waktunya pas. Soalnya beberapa kali ada pernah gue modus gagal, cuman gue nggak menyerah gitu aja. Kalau udah ngomongin modus mah lanjut terus gue tuh orangnya, anjir, sumpah. Aduh, sorry nih yang buat perempuan, gue nggak enak, gue anjir udah jelek modus lagi, anjir. Tapi ya itulah gue kayak gitu orangnya. Jadi waktu itu gue pernah fail, pernah ya gagal lah istilahnya. Gagalnya gara-garanya gue mau deketin cewek, mungkin terlalu modusnya terlalu banyak dan timingnya nggak pas. Dan ya udah, cuman bisa kayak podcast sebelumnya, berharap tapi nggak jadi kenyataan. Gue taunya kenapa itu gue kayak berharap, karena sedihnya adalah dia pelan-pelan menjauh, Bray, anjir. Pelan-pelan kayak chat gue udah mulai gak dibales, atau chat gue udah mulai
pelan-pelan istilahnya, ya balesnya nggak secepat sebelumnya, udah nggak fast respon. Jadi istilahnya gue harus udah tahu dong kalau di situ adalah waktunya gue untuk mundur, waktunya gue untuk cari orang lain. Karena jangan dipaksain Bray, sumpah itu udah kode banget kalau buat perempuan tuh. Lu harus mundur, cari orang lain. Dia udah nunjukin kalau dia udah nggak respect sama lu kayak gitu. Dan itu salah satu fail. Ada lagi failnya kayak gini. Pernah waktu itu gue mungkin terlalu modus ngajak dia jalan. Dia anak kosan dan kayaknya alim banget. Dan dulu tuh sempet gue juga suka sama orang-orang alim gitu loh. Tapi salahnya di sini adalah pas gue mau jalan sama dia, sering banget gue ngajakin. Akhirnya mungkin dia ngerasa itu freak, itu aneh. Jadi ya udah, terakhir yang gue inget waktu itu gue ngepas banget ngajak jalan dia, terus tiba-tiba apa dong, line gue diblokir, nomor gue diblokir. Ya udah, gue harus mundur. Gila, gue udah siap-siap deh, udah nyampe depan kosannya, dia sama sekali nggak ngangkat. Anjir, demi dah itu udah fail banget anjir, sumpah. Ya dari situ ternyata modus juga ada sedikit filenya kalau gue bilang. Tapi ya lu jangan nyerah lah. Gue nih, kalau gue mah orangnya tipikalnya nggak nyerah kalau udah tentang modus ya. Karena kalau gue bilang, modus itu adalah salah satu senjata utama gue. Anjir, jahat ya ngomong senjata. Fuckboy. Sorry, bukan senjata, mas gue kayak salah satu lah daya tariknya gue. Karena ya gue jujur, gue nggak ganteng dan gue nggak sepintar orang-orang buat dapetin cewek yang cantik. Dan gue juga nggak punya uang yang berlebih buat bisa jajanin mereka. Ya salah satu cara dengan modus. Mau gimana lagi, itu udah salah satu cara, Bray. Udah nggak tahu lagi harus ngelakuin apa. Anjir. Itu kuliah, waktu pas kerja juga sama, gue modusin orang gitu. Tapi kalau di kerjaan, cara lu modusinnya berbeda, Bray, sumpah. Karena gini, gue belajar kalau di kerja itu modusnya kayak gini. Lu harus bisa ngambil timing yang ngepas. Waktu itu gue suka sama seseorang yang dulu di tempat travel. Dia tuh sejabatan lah istilahnya, satu tingkat sama gue. Dia juga anak baru. Cara ngambil waktunya adalah kayak gini. Karena berhubung daerah dia itu jauh, rumahnya dia dari kantor, jadi gue sama dia, gue bela-belain naik komuter lain. Modusnya adalah di situ dia sering pulang malam gara-gara emang deadline dia lebih banyak dibandingin gue. Dia itu tim sales, gue itu tim marketing ya, bagian desain. Nah, dia itu pulangnya sering malam. Terus kemudian di travel tersebut dia tuh bagian yang paling inti lah istilahnya. Jadi at least gue harus ngedeketin dia secara pelan-pelan, soalnya takutnya kan ada yang salah sangka atau apa kan. Ini lebih bahaya kalau modus di kerjaan. Lo harus tahu tekniknya lebih dalam, bahaya soalnya kita nggak tahu istilahnya asal usulnya ya, apakah dia punya pacar atau dia udah punya keluarga. Wah, ngeri kan, kita nggak tahu. Nah di situ gue mulai belajar. Gue mulai kayak ya udah naik komuter lain kayak gitu, belajar gitu lah buat bisa dekat sama dia. Dia tuh pulang ke daerah Bogor, gue pulang sementara ke daerah Banten. At least kan jauh kan, tapi ya udah gue jabanin sama gue, sumpah. Modus, dapat timingnya. Terus waktu itu terakhir dapat timing adalah, seingat gue ya, sebelum pulang naik kereta, karena sama-sama naik kereta, gue ngajak dia makan nasi goreng di stasiun Tebet. Ada nasi goreng tuh enak di stasiun Tebet, gue inget banget daerah situ. Gue makan di situ. Terus kemudian setelah gue makan, pas gue mau nganter pulang, timingnya ngepas tuh. Dia bilang gini, kira-kira hari Minggu ada yang waktu nggak, kata dia gitu kan. Terus gue ngomong gitu, kenapa emang? Ada film seru loh,
kayak acara art performance gitu di daerah Bogor, lu mau datang nggak katanya. Boleh deh, itu udah kode buat gue yakin itu udah kode buat gue karena gue sering perhatiin dia. Perhatiinnya dengan cara ya, gue kadang-kadang suka bawa makanan bray buat dia. Modusnya banget anjir, bawain nasi uduk aja dari stasiun, kan dia sering datang pagi banget dan yakin gue belum makan, makanya gue sering ngajak makan berdua. Gue beliin makan dari stasiun, makan di kantor di pantry. Udah dari situ cerita-cerita, kayaknya dari situ sih mulai perhatian. Dia ngerasa gue perhatian banget sama dia, istilahnya gitu lah. Dan singkat ceritanya pas acara itu mulai, ya udah di situ berarti timing ngepas gue dalam menembak nih anjir. Dan dapat, jujur dapat juga menembak dia, gue dapat. Dan ya itulah salah satu yang gue bilang modus itu berhasil kalau lu gak pantang menyerah anjir. Tapi kalau cewek itu udah menolak lu secara pelan-pelan, lu mending mundur, jangan lu majuin anjir. Gila apa lu mau majuin cewek yang udah menolak lu pelan-pelan? Udah gila kali lu, stres, jangan anjir. Soalnya temen gue nih kayak gitu, modus giliran dideketin ceweknya nggak mau nih, terus ditempel terus buat sampai ceweknya kesel, bete. Yang datang bukan teman-temannya lagi, bokapnya ke kosannya datang loh. Bokapnya si cewek itu datang ke kosan, ngomong sama teman gue, jangan deketin anak-anak saya lagi ya. Kata mati anjir. Makanya harus hati-hati sih Bray, kalau yang ngedeketin gitu. Kalau udah nggak suka si perempuannya, lebih baik lu mundur, jangan nugas terus. Dan kalau bisa lu sedikit kasih perhatian. Modus itu nggak hanya cuma omongan, tapi perilaku lu ke dia itu udah termasuk modus kalau menurut gue ya. Anjir, tekniknya gue buka lagi, sialan. Ya udah, ya itu, lu kasih perhatian ke dia, perilaku lu. Seenggaknya kalau lu mau deket sama dia, ketemu di kampus atau ketemu di sekolah atau bahkan di kantor, seenggaknya lu senyum, ngucapin selamat pagi, atau enggak lu tanya aja gitu, udah sarapan belum. Itu kan hal sesimpel itu yang bikin tuh perempuan ngerasa lu perhatian sama dia. Lu bener-bener kayak ngerasa, oh ini cowok tanggung jawab nih, ini cowok baik nih, kayak gitu loh mereka. Dan kalau lu udah dapetin timingnya itu, lu mulailah dengan kata-kata yang indah yang bisa bikin dia melayang, pokoknya yang bisa bikin nyantai lah. Tapi jangan lu ngegas langsung, kayak lu ngomong gini, pas lu deket, timing udah dapet tuh gara-gara lu perhatian, terus lu ngomong gini, kita jalan yuk hari ini yuk, ada waktu kosong nggak? Jangan Bray, itu lu langsung ngepepet. Kalau kayak gitu pelan-pelan, lu butuh waktu sampai lu bisa jalan sama dia. Seenggaknya dia tuh butuh perhatian yang semisalnya ya di chat, atau bahkan kalau lagi sendiri nih, timing dia lagi sendiri di kosan, di rumah, ataupun lagi istirahat di kelas, lu deketin, lu telepon, lu ajak ngobrol, lu ajak berbincang aja. Seenggaknya dengan hal-hal yang kayak gitu, biasanya cewek tuh ngerasa lu tuh udah masuk ke fase ngambil hatinya dia, udah ngambil hatinya dia. Dan disitu ngepas buat lu buat tanya lagi kapan bisa jalan sama lu, kayak gitu loh. Nah itu sih timingnya. Jadi kalau udah ngomongin modus, kenapa ya gue bersemangat banget anjir jalan fuckboy. Tapi sumpah modus itu nggak bisa hilang. Karena kalau sekalinya lu udah modus dan lu berhasil, kayak gue ini tipikal orang yang awal-awal gue modus, tapi modus gue berhasil. Nah makanya itu nggak bisa lepas, udah kayak edik gitu buat gue. Gara-gara modus gue bisa dapetin orang yang gue suka. Nah dari situlah baru pelan-pelan gue tahu timingnya. Awal-awal pas gue dapetin orang yang gue suka, belum tentu nextnya itu lu bakal dapetin orang yang lu suka lagi. Kenapa? Karena menurut gue adalah di saat lu putus sama orang yang lu udah dapetin dengan modus, nantinya belum tentu lu bisa dapetin orang dengan lu modusin lagi, orang itu bisa suka sama lu, belum tentu. Nah makanya gue tuh belajar dari situ Bray, karena gue ada tipikal yang sangat memahami pelajaran gitu loh, pelajaran tentang yang hal-hal kayak gini. Jadi waktu itu emang gue pernah
deketin yang waktu SMA modus sama perempuan yang gue suka dan dapat, tapi akhirnya gue putus. Terus gue deketin lagi orang yang gue suka dengan hal modus, tapi gue nggak dapet. Nah makanya gue belajar dari situ, nggak semua bisa dilakuin, harus ada timing yang pas. Nah kalau gue bilang sih, menurut gue ya, yang bisa gue lakuin karena gue orangnya yang gak ganteng, ya udah cuman modus doang dan belajar dari modus itu gitu loh, teknik-tekniknya. Cuman yang kalau belum lihai janganlah, bahaya yang ada bukannya lu disukain sama perempuan yang lu suka, malah lu dibilang freak. Mendingan cari cara lain kayak gitu. Nah dari cerita gue ini, kalau ada yang bagus-bagusnya lu boleh ambil, tapi gue kira sih cowok-cowok bakal bilang, oh ini bagus bang, pasti bagus ini buat modus mah, anjir. Ya ya udah terserah kalian, cuman gue minta maaf kalau ada yang tersinggung nih dari kata-kata gue gara-gara gue modus. Cuman ini salah satu cara gue deketin cewek, karena gue emang gak ganteng-ganteng amat. Sekali lagi nih gue teketin ke lu semua dan menekankan sekali lagi, gue gak ganteng-ganteng amat lah istilahnya. Makanya kenapa kalau gue deketin cewek tuh bermodalkan modus atau rayuan kayak gitu. Oke, kalau lu suka dengan tema gue kali ini, lo boleh like and subscribe. Kalau lo nggak suka boleh dislike, atau lo boleh komen-komen di bawah gimana caranya lo modus ke orang-orang yang lo suka, pastinya bukan orang-orang yang gak lo suka ya anjir. Dan pastinya lawan jenis ya. Dan Ijong Podcast udah hadir di Spotify. Lo boleh cari di kolom search, tulis aja Ijong Podcast dan pilih tema yang lo suka atau cerita-cerita yang lo suka. Oke, akhir kata, safety, see you and bye-bye.